PGMI 3D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Dalam tugas ini terdapat 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap mahasiswa. Yang pertama yaitu bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran. Pertanyaannya adalah kurikulum tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar mereka. Setelah itu, guru perlu mengidentifikasi dengan berbagai cara, misalnya observasi, wawancara, dan visi kuesioner. Setelah diidentifikasi, maka seorang guru dapat menyesuaikan metode dan strategi yang cocok atau sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Maka dari situlah kurikulum dapat diketahui apakah sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik atau belum dalam konteks pembelajaran. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikan ke dalam kurikulum. Jawabannya yaitu pembelajaran yang berbasis proyek merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai media pembelajarannya. Kemudian, permasalahan tersebut dijadikan sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan aktivitas yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana seorang guru dapat mengintegrasikan metode pembelajaran ini dengan kurikulum? Jawabannya yaitu dengan berbagai cara. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menggunakan aktivitas yang bermakna. Maksudnya ialah yang relevan, menarik, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu merencanakan proyek. Keempat, menawarkan sasaran dan dukungan. Yang kelima, aktifkan kolaborasi atau kerjasama antara tim dan kerjasama dengan siswa. Yang selanjutnya yaitu memeriksa atau dengan kata lain adalah penilaian. Yang terakhir adalah ikhtisar dan presentasi. Presentasi ini dimaksudkan agar untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik mengetahui atau memahami pembelajaran yang telah disampaikan. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum. Jawabannya yaitu dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama sebagai e-learning. Maksudnya ialah platform pembelajaran online yang memungkinkan siswa dalam mengakses materi pembelajaran, tugas, dan sumber daya pendidikan secara digital. Yang kedua, sebagai multimedia pembelajaran. Teknologi itu dapat digunakan sebagai media dalam menyampaikan pembelajaran, seperti video, animasi, audio, dan lainnya, sehingga memudahkan seorang guru dalam menyampaikan pembelajarannya. Yang ketiga yaitu perangkat lunak pendidikan. Yang kelima sebagai simulasi. Kelima yaitu pembelajaran berbasis game. Mengapa kok game? Karena di era saat ini banyak anak-anak bahkan mahasiswa itu tertarik dengan game. Dengan adanya pembelajaran yang berbasis game ini diharapkan mampu meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang ketujuh adalah sumber belajar online. Contohnya ruang guru, akademia, dan lainnya, sehingga seorang siswa itu dapat mengakses pembelajaran atau belajar secara mandiri, dan masih banyak lagi. Pertanyaan selanjutnya ialah mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan, dan berikan contoh konkret dari evaluasi kurikulum tersebut. Evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dapat dilihat dari pentingnya peran yang diemban oleh kurikulum tersebut, baik dalam hal penentuan kebijakan
kebijakan pendidikan, dan pengambilan keputusan dalam kurikulum. Jadi dengan adanya evaluasi kurikulum ini, maka dapat diketahui apakah kurikulum tersebut sudah efektif atau belum jika diterapkan. Contoh konkret dari evaluasi kurikulum yaitu di sini saya mengambil kurikulum KTSP atau kurikulum. Ada beberapa evaluasi yang dilakukan dalam program sekolah dalam kurikulum, yaitu yang pertama menyusun kalender pendidikan, yang kedua membuat jadwal KMP, dan yang ketiga yaitu memantau guru dalam proses KMP tersebut. Yang ketiga mengadakan jam tambahan dari kelas 5 dan kelas 6 untuk mapel UN. Kemudian penyusunan sistem penilaian, terus membuat daftar penilaian, terus kemudian mengadakan ulangan harian, mengadakan UTS, dan mengadakan UAS. Dari evaluasi tersebut, maka dapat diketahui apakah kurikulum tersebut sudah efektif atau belum. Kemudian hasil dari evaluasi tersebut, maka muncullah kurikulum K13. Kurikulum K13 itu muncul karena evaluasi yang sebelumnya, maksudnya kurikulum yang sebelumnya itu masih kurang efektif digunakan, dan itu dapat diketahui karena adanya evaluasi. Pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan dan berikan contoh konkret seorang guru yang melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Beberapa penilaian yang digunakan oleh guru yang paling efektif yaitu: satu, penilaian formatif, kedua, penilaian sumatif, yang ketiga adalah penilaian proses, dan yang keempat adalah penilaian hasil atau penilaian formatif merupakan penilaian yang digunakan oleh seorang guru kepada peserta didiknya pada saat pembelajaran berlangsung. Sebagai contoh yaitu seorang guru melakukan penilaian berupa tes atau kuis kepada peserta didik. Contoh lain adalah ujian. Kemudian untuk penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan oleh seorang guru kepada peserta didik pada saat akhir pembelajaran. Sebagai contohnya adalah UTS, UAS, dan ujian kelulusan. Dan yang ketiga adalah penilaian proses. Penilaian proses merupakan penilaian yang berfokus pada proses peserta didik tersebut dalam mengerjakan tugasnya. Dan yang terakhir adalah penilaian produk. Penilaian produk ini merupakan penilaian yang menilai hasil akhir atau karya yang telah dibuat oleh peserta didik. Sekian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada tugas hari ini. Sekian dari saya.